Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Diana Sofarina Putri dengan NPM 2021700047 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL, dengan mengangkat studi kasus yang sudah tidak asing lagi, yaitu mengenai sampah plastik. Maka dari itu, jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Selain itu, plastik pada umumnya sulit untuk didegradasikan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Plastik yang tidak digunakan lagi pastinya akan menjadi sampah yang bertahan hingga bertahun-tahun, sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar, karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia. Dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah, maka akan mencemari tanah dan air tanah. Pemakaian plastik yang jumlahnya sangat besar tentunya akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, karena plastik mempunyai sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Dengan demikian, pemakaian plastik, baik plastik yang masih baru maupun sampah plastik, haruslah menurut persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Menurut World Bank, Asia Timur adalah wilayah dengan pertumbuhan produksi sampah tercepat di dunia. Riset yang diterbitkan menunjukkan di antara 192 negara di dunia yang sudah dianalisa, 5 negara bertanggung jawab atas lebih dari 50% keseluruhan sampah plastik di lautan. Semua berada di kawasan Asia Timur, yaitu Cina, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Bila 70% kebocoran sampah dari daratan di 4 negara tersebut dapat ditekan, hal ini akan mengurangi aliran sampah ke lautan secara global sebesar 45%. Menurut studi Jenna Jambek dari Universitas Georgia Amerika Serikat yang dilakukan tahun 2015, Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik setelah Tiongkok. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang tinggal dalam jarak 50 km dari pesisir, dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah yang tak terkelola dengan baik, dan diperkirakan mengakibatkan kebocoran 0,48 sampai 1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan.
sebagian besar masyarakat Indonesia masih primitif dalam memperlakukan sampah plastik. Misalnya dengan membuang langsung ke lahan kosong, pinggir jalan, drainase, bekas galian tanah, das, dan badan sungai. Sejumlah daerah yang dilakukan rapid assessment tampak sekali bahwa masyarakat lebih senang membuang sampah, termasuk sampah plastik konvensional ke sembarang tempat, seperti plastik kresek, plastik saset, popok, pampers, dan lain-lain yang dianggap tidak bernilai ekonomis, termasuk di daerah saya sendiri yang masyarakatnya masih kurang menyadari betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Menghadapi situasi pencemaran sampah plastik tersebut, bagi pemerintah Indonesia tampaknya masih berada dalam persimpangan. Sebab persoalannya begitu kompleks dan rumit. Jutaan ton sampah plastik menumpuk di TPA-TPA, daratan sembarangan tempat, pesisir, dan juga lautan. Untuk menyikapi pencemaran sampah plastik, harus ada upaya-upaya serius, konsisten, dan berkelanjutan. PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup adalah suatu program kependidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, PKLH berperan untuk menyadarkan kita agar mengubah sikap dalam hubungannya dengan masalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan untuk memperkecil akibat buruk dari masalah lingkungan yang ada. Tentunya ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, yang pertama, para produsen plastik harus mulai memikirkan siklus yang berkelanjutan, siklus yang ramah lingkungan, atau biodegradable plastik. Plastik biodegradable adalah plastik yang dirancang untuk mengetahui keberadaan mikroorganisme. Biasanya terbuat dari produk sampingan alami dan mengikuti kondisi suhu, juga kelembapan yang dikontrol secara ketat di lingkungan industri. Yang kedua, yaitu secara bertahap kita harus mengurangi dan menghilangkan produk plastik konvensional. Yang ketiga, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, yaitu menerapkan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Dalam hal ini juga diperlukannya AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Selanjutnya ada fungsi dari AMDAL. Fungsi AMDAL secara umum, yang pertama, bahan perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, mendapatkan izin kelayakan lingkungan. Selain itu, ada juga fungsi AMDAL berdasarkan pihak yang merasakan dampaknya. Fungsi bagi pemerintah yaitu yang pertama, menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Yang kedua, menghindari konflik dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Fungsi bagi pengusaha, yang pertama, menjamin keberlangsungan usaha. Yang kedua, menjadi referensi peminjaman kredit. Yang ketiga, bukti ketaatan hukum. Dan fungsi bagi masyarakat sekitar yaitu untuk mengetahui dari awal dampak sebuah kegiatan di daerahnya. Yang kedua, menimbulkan ketertarikan untuk ikut membangun daerahnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mulai sekarang yuk kita bijak dalam menggunakan plastik. Bumiku cantik tanpa sampah plastik.